Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Fadelia Alvara dari kelas PBIC dengan nomor NIM 204001220070. Video kali ini saya akan membuat presentasi dari kelompok 9 sampai 14 sebagai nilai UAS. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi yang dibawakan dari kelompok 9 dengan judul Islam Masuk di Nusantara. Proses masuknya Islam ke Nusantara terdapat 4 teori. Yang pertama, teori India atau Gujarat. Teori ini adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India, Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Yang kedua, ada teori Arab atau Mekah, merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Teori ketiga yaitu teori Persia atau Iran. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Dan yang terakhir ada teori Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwa yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Selain yang berdagang, ada juga penyebar agama Islam yang murni memang berniat menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah. Salah satu contoh penyebar agama Islam di Nusantara yang sangat terkenal adalah para Wali Songo. Sejarah masuknya Islam ke Nusantara menurut catatan dari Cina yang menyebutkan Islam masuk ke Indonesia pada masa abad ke-7 atau tahun 700 Masehi, di mana pada masa itu merupakan perdagangan antar negeri, dan jalur Nusantara ini juga merupakan jalur yang strategis untuk pelayaran perdagangan pada masa itu. Pulau Sumatera juga menjadi wilayah di Nusantara yang menerima penyebaran agama Islam terlebih dahulu dibandingkan dengan pulau lainnya atau daerah lainnya. Pulau Sumatera menjadi daerah yang pertama mendapat penyebaran agama Islam dikarenakan posisi Pulau Sumatera yang dekat dengan Selat Malaka yang pada masa itu merupakan pusat bisnis atau pusat perdagangan. Selain itu, terdapat juga pembahasan mengenai proses awal Islamisasi yang berkaitan dengan perdagangan dan juga pembentukan kerajaan. Yang pertama ada demografi, yang kedua ada arsitektur, dan yang terakhir ada politik. Proses berkembangnya Islam di Nusantara. Tibanya Islam di kepulauan ini memiliki dampak-dampak yang beragam bagi komunitas-komunitas lokal, tergantung konteks historis dan sosial dari wilayah tempat kedatangannya. Di beberapa bagian dari Nusantara, kota-kota bermunculan akibat para pedagang Muslim mendirikan tempat permukiman di sana. Namun di wilayah-wilayah lain, Islam tidak pernah menjadi agama mayoritas. Kemungkinan karena letaknya jauh dari rute-rute perdagangan yang penting, seperti wilayah Indonesia Timur yang terletaknya jauh dari jalur perdagangan, jauh dari jalur dagang utama, bahkan terletaknya di semacam kekosongan ekonomi. Sementara itu, di wilayah-wilayah memiliki pengaruh kuat dari kebudayaan animisme atau Hindu-Buddha. Penyebaran agama Islam diblokir oleh kebudayaan
yang telah ada seperti di wilayah Bali yang didominasi kebudayaan Hindu sampai saat ini. Atau agama Islam jadi bercampur dengan sistem-sistem kepercayaan atau animisme yang sudah ada. Contoh-contohnya masih bisa ditemukan di Jawa Tengah. Materi yang dibawakan oleh kelompok 2 yang berjudul Islam Masa Penjajahan. Baik, saya akan menjelaskannya. Islam pada masa awal penjajahan Belanda. Keberhasilan umat Islam menunda keinginan Belanda untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang utuh banyak disebabkan oleh adanya perlawanan kesultanan Islam di antara negara Eropa yang pernah menjajah Nusantara adalah Belanda. Dia adalah satu-satunya yang berhasil mewujudkan pemerintahan yang kuat di Indonesia. Hal tersebut menjadikan Belanda berhasil membuat kebijakan-kebijakan politik, salah satunya kebijakan terhadap umat Islam. Adapun tujuan mereka datang ke Indonesia adalah untuk mengembangkan usaha perdagangan, yaitu mencari rempah-rempah yang kemudian akan dijual di negara mereka. Materi yang dibawakan oleh kelompok 11 yang berjudul Islam Masa Kemerdekaan. Baik, saya akan menjelaskan peradaban Islam sesudah kemerdekaan. Terdapat Departemen Agama, yang kedua pendidikan, yang ketiga hukum Islam, yang keempat haji, dan yang kelima Majelis Ulama Indonesia. Departemen Agama. Setelah kemerdekaan Indonesia, para pemimpin rakyat Indonesia sepakat menerapkan bentuk republik dalam pemerintah Indonesia dan berdasarkan pada asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pancasila ditemukan kesamaan dengan ajaran syariat Islam dalam Al-Quran sebagai sumber hukum utama umat Islam. Dalam struktur pemerintah Republik Indonesia dibentuk Departemen Agama yang dulu bernama Kementerian Agama. Pendidikan. Setelah berdirinya Departemen Agama, persoalan pendidikan mulai mendapat perhatian lebih serius. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dalam bulan Desember 1945 menganjurkan agar pendidikan madrasah diteruskan. Yang ketiga ada hukum Islam. Lembaga Islam yang sangat penting juga ditangani oleh Departemen Agama adalah hukum atau syariat. Pengadilan Islam di Indonesia membatasi dirinya pada soal-soal hukum muamalat yang bersifat pribadi. Hukum muamalat terbatas pada persoalan nikah, cerai, rujuk, dan hukum waris, wakaf, hibah, dan juga baitul mal. Yang keempat ada haji. Setelah kemerdekaan pada tahun 1970-an, banyak para pejabat tinggi pemerintah termasuk menteri yang tidak ketinggalan berangkat ke Tanah Suci. Bahkan dari kalangan mereka lah Amir Al-Hajj, pemimpin jamaah haji Indonesia, ditunjuk. Dan yang terakhir ada Majelis Ulama Indonesia. Cara yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan administrasi Islam ialah mendirikan Majelis Ulama, suatu program pemerintah apalagi yang berkenaan dengan agama hanya bisa berhasil dengan baik. Pertama kali Majelis Ulama didirikan pada masa pemerintahan Soekarno. Politik dalam Islam di Indonesia. Hubungan Islam dan politik dalam konstelasi politik di Indonesia di era reformasi menurut Nurcholish Madjid dalam salah satu tulisannya mengungkapkan bahwa ada 3 sebab mengapa pembahasan mengenai hubungan Islam dan politik tidak akan habis-habis untuk ditelaah. Sebab pertama yaitu kekayaan sumber bahasa. Sebagai buah 15 abad sejarah akumulasi pengalaman dunia Islam dalam membangun kebudayaan dan peradaban. Yang kedua yaitu kompleksitas permasalahan, sehingga setiap pembahasan dengan sendirinya teriring untuk memasuki satu atau beberapa pintu pendekatan yang terbatas. Dan yang terakhir ada yaitu pembahasan agama dan politik dalam Islam ini agaknya akan terus berkepanjangan mengingat sifatnya yang mau tidak mau melibatkan pandangan ideologis berbagai kelompok masyarakat, khususnya kaum muslimin sendiri. Arsitektur bangunan Islam di Indonesia. Arsitektur bangunan Islam di Indonesia berbeda dengan yang terdapat di dunia Islam lainnya. Pada zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia, dari hasil seni bangunan tersebut ialah Masjid Kuno Demak, Sendang Duur Agung Kesepuhan di Cirebon,
Masjid Agung Banten, Baitur Rahman di Aceh, dan di daerah-daerah lainnya. Masjid-masjid tersebut menunjukkan sebuah keistimewaan dalam denahnya maupun penggunanya yang berbentuk persegi empat atau bujur sangkar dengan bagian kaki yang tinggi serta pecah dikelilingi parit atau kolam air di bagian depan atau sampingnya yang berserambi. Atapnya bertumpang 2, 3, 5 atau lebih dikelilingi parit atau kolam air di bagian depan atau sampingnya yang berserambi. Materi yang dibawakan oleh kelompok 12 yang berjudul Seni Islam dalam Perkembangan Budaya Modern di Indonesia. Baik, disingkat saya untuk menjelaskannya. Sejarah perkembangan seni Islam di Indonesia. Kebudayaan Islam tertua yang ditemukan di Indonesia berupa batu nisan. Batu nisan tertua ini ditemukan di makam perempuan Islam bernama Fatimah binti Maimun, yang merupakan keturunan Iran Indonesia yang meninggal pada tahun 1082 Masehi atau 475 Hijriah. Batu nisannya ditulis dalam bahasa Arab dengan huruf kaligrafi bergaya kufi. Kesenian juga menjadi dakwah Islam. Hal tersebut diiringi dengan pemahaman terhadap kebudayaan masyarakat lokal. Sebab ketika agama Islam masuk ke wilayah Indonesia, kebudayaan Hindu masih berakar sangat kuat. Khususnya di Pulau Jawa, para penyebar agama Islam tidak mengubah kebudayaan tersebut, namun menggunakan kebudayaan yang telah ada sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam. Eksistensi seni Islam di dalam perkembangan budaya modern di Indonesia. Yang pertama ada barasanji, yang kedua ada kasidah, yang ketiga ada kaligrafi, dan yang terakhir ada batik bercorak Islam. Zaman budaya modern penuh dengan tantangan untuk tetap melestarikan eksistensi kreativitas seni rupa Islam di Indonesia. Meskipun tidak menikmati budaya modern atau asing, kita sebagai generasi penerus bangsa tidak melupakan keindahan Islam di Indonesia. Baik, untuk kelompok terakhir menjelaskan tentang tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Singkat saya untuk menjelaskannya. Terdapat 7 tokoh. Yang pertama ada Ahmad Dahlan 1869 sampai 1923, dan yang kedua ada Hashim Asy'ari 1871 sampai 1947, dan yang ketiga ada Abdul Halim 1887 sampai 1962, dan yang keempat ada Hamka, yang kelima ada Baisyuni Imran, yang keenam ada Hasan Langgulung, dan yang terakhir ada Asyumardi Asra. Dalam mengenal tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia, maka kita akan mengenal beberapa tokoh terkenal. Di antara para tokoh tersebut sangat andil besar dalam memperbaharui konsep dan sistem pendidikan di Indonesia, khususnya mengenal pendidikan Islam. Baik, itu dia tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.